Alhamdulillah dulu dari tanahnya ini dari sewa sampai alhamdulillah sekarang udah milik sendiri. Alhamdulillah Mas, udah kita beli. Perkiraan 2 tahun itu dapat tanah ini Mas. Sisa yang dimakan anak istri Mas. Nah ini maksudnya Mas. Tabungan Mas. Kalau kita kan punya keluarga. Iya. Kalau 150 juta untuk beli tanah ini, lihat terus makan keluarga kita dari mana gitu Mas? Itu yang saya maksud mau tanyakan. Iya, dari ternak itu Mas. Dari ternak juga? Iya, dari ternak juga. Luar biasa. Saya cuman kerjanya tani. Tani itu ya tani singkong ini buat pakan kambing ternak. Jadi saya tuh taninya tuh tani bang pakan Mas. Maksudnya gimana itu Mas? Ya nanam singkong ini daunnya buat pakan kambing, singkongnya untuk dijual, bisa untuk sewa ladangnya. Kalau sisa ya bisa untuk makan kita Mas. Gitu. Panen udah berapa kali berarti Mas? Ini yang ketiga Mas. 3 ya? Ini udah saya panen ketiga kalinya. Ini sekitar 1 bulanan Mas. Mas berarti 1 bulan udah bisa dipanen kembali Mas ya? Udah bisa Mas. Ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Peliti Channel. Kali ini saya berada di Bang Pakan miliknya Mas Waloyo ya. Kita akan ngarit daun singkong ini guna untuk pakan kambing dan domba. Nah, saya akan membahas dengan sang narasumber tentang keutamaan Bang Pakan yang ada di lahan ini teman-teman. Sistemnya bagaimana dan ini bisa dibikin rotasi atau tidak, nanti teman-teman bisa dapatkan semua cara-caranya agar teman-teman sebagai peternak tidak disulitkan dengan kebutuhan pakan yang sangat sulit di sebagian wilayah. Tapi dengan cara seperti ini nanti teman-teman bisa contoh membuat bang pakan dengan menggunakan daun singkong. Jadi ini tanaman daun singkong yang bibitnya adalah jenis IR. Ini tidak beracun teman-teman. Kenapa memilih jenis ini akan saya bahas dengan Mas Waloyo, karena Mas Waloyo yang lebih paham untuk tanaman ini teman-teman ya. Ini lokasi berada di Lampung. Jadi buat teman-teman silakan simak video yang sampai selesai agar teman-teman nanti bisa dapat cerita yang sesungguhnya. Halo Mas Waloyo. Halo Mas. Kali ini kita akan membuat konten plus ngikutin kegiatan saya ngarit ya. Iya Mas, siap. Bisa dijelaskan sendiri sih Mas, sistem bang pakan ini seperti apa tuh Mas, cara-cara atau memulainya seperti apa? Ya yang pertama kita tanam Mas. Tanam, kita pilih bibitnya itu singkong IR Mas. Singkong IR. Singkong IR itu ciri-cirinya atas ini pentingnya ini warnanya agak merah. Warnanya merah. Merah, iya. Buahnya pun yang dalamnya itu merah Mas. Umbinya gitu, ya. Umbinya merah gitu. Terus yang pertama ini Mas, ada contoh yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini umur sekitar 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Ini nanti kita potong segini Mas. Yang pertama tuh kita potong segini. Terus nanti bisa tumbuh tunas. Nah seperti yang di sini. Ini saya panen udah 3 kali Mas. 3 kali panen. 3 kali panen. Ini udah kelihatan nih tunas yang pertama nih. Yang pertama saya potong sini, potong yang besar ini, ranting besar. Terus ini kan tumbuh. Terus keduanya ini, lagi ya? Ya panen lagi. Ini udah yang ketiga nih, tumbuh lagi. Ini nanti dipotong lagi segini kan. Berarti yang dipotong saat ini yang kita lakukan saat ini panen yang ketiga. Ya, ini. Dan seterusnya Mas. Kemudian Mas, untuk jarak tanam sendiri ini berapa Mas? Jarak tanam ini 80. Ini yang ke sini 50 Mas. 50.
Terus yang ke jalur sini 80 mas. 80. Jadi 50 kali 80. 80. Atau bisa 1 meter yang sananya. Jadi sesuai dengan kebutuhan berarti mas kalau ya. Iya. Oh, enggak harus. Ini kan nggak khusus buat pakan mas. Umbinya nanti kita ambil juga. Kita jual. Kalau udah umur 1 tahunan. 1 tahun ya? Iya. Kita manfaatin, kita cabut, kita jual mas. Gitu. Kemudian mas bisa dipanen, bisa dipangkas mas. Ya. Itu di usia berapa mas? Di usia 5 bulanan seperti ini. Seperti ini ya? Ini udah waktunya kita pangkas mas. Seperti ini. Jadi usia 5 bulan bisa dipangkas total ya? Iya. Bisa dipangkas total. Dan seperti ini hasilnya mas ya? Iya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini usia 5 bulan dipangkas. Dan untuk yang jenengan lakukan ini sudah berjalan berapa tahun kan mas? Udah bertahun-tahun mas. Untuk menggunakan sistem bank pakan seperti ini. Alhamdulillah dulu dari tanahnya ini dari sewa sampai alhamdulillah sekarang udah milik sendiri. Oh ini sewa dulu ini ya? Iya. Dulu sekarang udah jadi milik sewa. Alhamdulillah mas. Udah kita beli. Dulu sewa itu 1 tahunnya 1,5 seperempat mas. Seperempat hektar 1,5 1 tahun. 1 tahun. Nah, 1,5 juta. Iya, umbinya kan bisa untuk bayar ongkos sewanya dulu mas. Iya. Terus hasil kambingnya ya alhamdulillah lah bisa buat beli ladangnya mas. Untuk beli ladangnya. Iya. Jadi tanah ini dulu Mas Waloyo awalnya sewa. Sewa. Keren. Udah bertahun-tahun kita sewa. Gitu. Mas, jenengan bisa punya program seperti ini, triknya seperti apa Mas? Sampai bisa bayarin tanah ini Mas? Dulu nggak sengaja sih Mas. Waktu pertama itu saya pas lagi hujan-hujan ceritanya tuh Mas. Iya. Mau cari ramban kok susah. Kebetulan ke ladang, kita pangkas saja. Terus habis itu tumbuh lagi, saya pangkas lagi, ternyata kok masih buahnya bisa besar Mas. Oh begitu. Makanya terus pakai cara itu. Begini. Artinya jenengan masih bisa untung dari umbinya. Iya, umbinya ini masih bisa untuk uang sewa Mas. Uang sewanya. Iya. Ini ada lebar berapa Mas luasnya? Ini 1/2 hektaran Mas. 1/2 hektaran. Iya. Kalau untuk 1/2 hektar sendiri di harga berapa kemarin? Harganya 150 Mas. 150 juta. Iya. Dari sewa. Dari sampai sewa terbeli sampai, 150 ya, juta. Alhamdulillah udah bisa memiliki tanahnya. Lalu Mas Waloyo bisa cerita sedikit sih Mas tentang apa perjalanan sampean? Bagaimana bisa mengumpulkan uang 150 juta yang awalnya hanya dari nyewa bisa membelinya? Itu mengumpulkan di berapa tahun Mas? Sekitar 2 tahunan Mas. 2 tahunan ya? 2 tahunan. Itu hasil dari penggemukan kambingnya. Penggemukan kambingnya? Iya. Lalu untuk pemupukan sendiri seperti ini, karena populasi jenengan banyak nih. Iya. Di kandang ya? Iya. Ini kohenya kemana Mas? Kohenya buat pupuk ke sini Mas. Untuk mupuk ini singkongnya ini. Ini kan banyak kohenya nih Mas. Ini saya udah nggak pakai pupuk kimia Mas. Kimia? Pakai kohe aja. Jadi kohenya nggak pernah saya jual. Saya pupukin ke singkongnya. Jadi balik lagi ke ladang lagi Mas, kohe itu. Oh gitu? Iya. Jadi uang 150 juta selama 2 tahun itu nggak kecampuran dari kohenya dijual Mas ya? Iya. Saya nggak pernah jual kohe itu. Ya? Saya manfaatin buat pemupukan di ladang. Ya, buat di lahan. Iya, ini. Mas ya? Kohenya Mas ya? Iya. Bagusan ini Mas daripada pupuk kimia. Kimia. Apalagi sekarang pupuk kimia itu mahal sekali Mas. Mahal sekali Mas. Iya. Kita manfaatin. Gitu. Teman-teman, ini kohe semua. Mas ini kohenya jenengan nggak giling Mas ya? Nggak saya giling Mas. Soalnya kan ini tanaman umbi singkong. Dia cepet nyerotnya. Oh gitu. Kalau sayuran iya Mas, harus digiling biar cepat. Oh, iya. Gitu. Jadi perbedaan di situ. Iya. Kalau singkong langsung aja diwadain dari kandang langsung dibawa ke ladang. Oh gitu. Iya.
Ya alhamdulillah Mas, dulu saya pernah cerita kalau hasil singkongnya ini bisa untuk ongkos sewa Ya. terus hasil kambingnya insya Allah bisa untuk bayarin ladangnya. Kalau yang belum mampu beli ladangnya gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa kesampaian Mas. Kesampaian, terbeli Iya. beneran. Iya terbeli beneran. Mas, berarti ini andaikan ada teman-teman yang meniru jejak jenengan ini bisa juga Mas ya? Bisa aja Mas. Ini bisa dikerjakan sangat mudah sekali Mas. Iya. Sistem saya ini. Sampai sebenarnya punya target enggak toh Mas? Dengan pembelian tanah atau dengan menggunakan uang putaran dari peternakan mulai dari Bang Pakan ya, itu emang sudah sampai target dari awal direncanakan atau emang tiba-tiba tanpa sengaja ada rezeki gitu aja Mas? Tanpa sengaja Mas, cuman ya saya perkirakan aja seandainya gitu Mas. Dulu itu seandainya hasil ternak kambingnya itu bisa untuk bayarin tanahnya Mas. Oh iya. Alhamdulillah bisa kesampaian. Perkiraan 2 tahun itu dapat tanah ini Mas. Sisa yang dimakan anak istri Mas. Nah itu maksudnya Mas. Tabungan Mas. Iya. Kalau kita kan punya keluarga. Iya. Kalau 150 juta untuk beli tanah ini, lah terus makan keluarga kita dari mana gitu Mas? Itu yang saya maksud mau tanyakan. Iya dari ternak itu Mas. Dari ternak juga? Iya dari ternak juga. Luar biasa. Saya cuman kerjanya tani. Tani itu ya tani singkong ini buat pakan kambing ternak. Itu aja Mas. Jadi saya tuh taninya tuh tani bang pakan Mas. Maksudnya gimana itu Mas? Ya nanam singkong ini daunnya buat pakan kambing, singkongnya untuk dijual, bisa untuk sewa ladangnya. Kalau sisa ya bisa untuk makan kita Mas. Gitu. Gitu ya, ini keren, ini inspiratif sekali. Ya itu Mas, awalnya nggak sengaja Mas. Nggak sengaja. Iya. Panen udah berapa kali berarti Mas? Ini yang ketiga Mas. 3 ya? Ini udah saya panen ke-3 kalinya. Ini sekitar 1 bulanan Mas. 1 bulanan? Pertumbuhannya nanti kalau udah pernah dipanen dia cepet tumbuhnya Mas. Oh ya. Apalagi kalau pakai pupuk kohe itu, makin cepet dia Mas. Makin cepat. Iya. Keren teman-teman. Mas berarti 1 bulan udah bisa dipanen kembali Mas ya? Udah bisa Mas. Ini. Iya. Kalau 1 bulan lebih dikit lah. Ini rantingnya ini masih empuk Mas. Masih bubuknya? Iya. Artinya Dan untuk bisa ranting dan kemakan batang semua. ini termakan semua? Iya. Bisa dimakan semua Mas ini. Batangnya ini kan masih empuk Mas. Nggak keras ini. Keren guys masalahnya guys. Dari sewa akhirnya tanahnya terbeli nih teman-teman. Ini manajemen Mas Soleh bagus. Gitu guys. Ya. Dan enaknya lagi Mas. Ya gimana Mas? Kalau ngarit ini nggak perlu pakai arit Mas. Maksudnya? Jadinya nggak perlu bawa arit, pakai tangan aja. Cukup Dipetik. dipatahin. Iya. Oh gitu Mas ya. Mas dengan Bang Pakan seperti ini cara pemanenannya langsung dipanen total atau dulu Mas, 1 hari berapa ikat gitu Mas? Bisa sih Mas. Sistem kalau di rumah punya tempatnya buat tempat nyimpen Bang Pakan ini, Drum atau plastik? drum atau plastik kita silase itu bisa langsung dipanen semua Mas. Kalau nggak ada ya tiap hari bawa berapa, 1 ikat apa 2 ikat bisa Mas. Iya, oh gitu. Jadi pemanenan nggak ada cara tertentu Mas ya? Iya. Bebas ya? Bebas. Bebas. Keren guys. Mantap ini kalau dicontoh. Mas, sekali lagi Mas, ini jenis IR, ini beracun atau tidak Mas? Ini IR tuh nggak beracun Mas. Tidak beracun? Iya. IR tidak beracun guys. Bisa dikasihkan langsung Mas.
Jadi disajikan langsung aman Mas ya. Aman. Keren guys. Ini ilmu penting ini untuk teman-teman ikuti, karena Mas Waluyo ini sudah teruji teman-teman. Sering kita review kegiatan beliau, dan kebetulan memang faknya beliau itu di peternakan dan di pertanian. Dan anehnya lagi lur, pertanian beliau ini ya pertanian bang pakan. Jadi nanam batang singkong seperti ini ya. Nah seperti ini, batang singkong seperti ini. Kemudian ini nanti kalau ini sudah habis ya, ini sudah habis, ini dipotong segini teman-teman, ini segini, dipotong segini, ini yang panjangnya segini, nih. Nah segini panjangnya, tingginya segitu. Jadi setelah nanti usia 5 bulan atau 6 bulan dipotong, ini nanti tumbuh lagi, bisa rimbun seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Keren ini. Nah ini kan rencana saya mau saya panen Mas. Setelah ini habis daunnya Ya. terus kita panen Ya. nah baru kita pindah yang sebelahnya ini Mas. Pindah sebelah sini ya. Iya yang sebelah itu Nanti ini kita potong Mas ya. ya. Nah ini teman-teman, kalau ini sudah habis baru ke sini Mas ya. Baru pindah ke sini Mas. Ah. Yang sebelah sini kita panen, Ya. kita cabut, kita tanemin lagi, kita pindah sini. Yang sini kita potong segini Mas. Kurang lebih di 60 cm itu Mas ya. Iya, tingginya 50 apa 60 bisa lah, Oh gitu. kira-kira aja. Jadi Potong emang segini Mas. sistemnya dibikin apa? Siklus atau gimana Mas? Iya gantian bagian? Mas. Iya gantian. Gantian. Biar nggak habis Mas. Nggak ketelatan pakan. Iya nggak telat pakannya Mas. Oh gitu. Nah ini kan bisa nyambi, kita nyambi tani ya itu tadi Mas. Tani bang pakan. Iya. Ini keren guys. Tani bang pakan. Kalau ini udah dihabisin daunnya kita cabut, baru pindah ke sini kita potong segini Mas. Oh ya. Keren. Mas Waluyo, ini lahan sampean tuh bisa bersih gini rasanya gimana Mas? Apa sih rasanya? Ini sengaja saya bersihin Mas, biar nggak tumbuh rumput. Kalau tumbuh rumput nanti resikonya hama Mas, hama tikus. Hama tikus. Kalau bersih kan aman dari hama tikus. Terus tetangga yang mau cari rumput juga kan nggak ada, udah tahu ini tanaman gitu Mas. Ya. Jadi kita bersihin Mas. Ini cara bersihnya gimana gulmanya Mas? Rumputnya Mas? Kita semprot Mas, Semprot ya? pakai obat Gramason Mas. Oh di Gramason. Iya, obat pembakar aja Mas. Ini biasanya disampai lakukan berapa bulan sekali Mas untuk penyemprotan hama apa rumput ini? Paling tidak ya 2 bulanan Mas. 2 bulan ya? 2 bulan tergantung ini rumputnya. Rumputnya. Kalau ada mulai tumbuh ya kita semprot pakai Gramason. Gramason. Kemudian Mas Waluyo, ini yang jenengan miliki ini selain pupuk kohe ya, selain pupuk kohe, adakah pupuk yang lain untuk yang digunakan? Nggak ada sama sekali Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Pupuk kimia pun nggak pakai saya. Nggak pakai. Iya. Jadi hanya Full saja. kohe. Untuk populasi yang jenengan miliki saat ini ada berapa ekor Mas? Ya masih tetap kayak yang dulu Mas. 200-an? Sekitar 200-an. 200-an. Mas, Iya. untuk populasi 200 ekor sebenarnya itu membutuhkan lahan berapa hektar Mas? Kalau 200-an itu tergantung pakan tambahan Mas. Ini kan buat hijauan aja. Bisa 1/2 hektar, bisa 1 hektar itu Mas. Tergantung apa yang mau kita berikan Mas ya? Iya. Katakan Kalau pakan full, kalau full ya mungkin 1/4 hektar itu bisa untuk 30-an ekor Mas. 30 ekor per hektar. Full Ini daun full ya? singkong ya. Cuman kalau pakai pakan tambahan 1/4 itu bisa untuk kambing 50, 60 itu Mas. Oh gitu. Kalau dari perbandingan pakan daun singkong sendiri untuk kambing, kalau dibandingkan dengan tanam rumput yang lain apa
lebih menguntungkan yang mana Mas? Menurut sampean? Kalau menurut saya sih lebih untung pakai singkong ini Mas, Gitu. karena kita masih untung di buahnya Mas. Di umbinya ya. Iya, di umbinya masih kita panen, bisa yaitu ongkos lahannya itu Mas, Iya, bisa bersewa. bisa untuk sewa. Nah, Terus cara pemetikannya pun lebih lebih mudah. mudah Mas, Dia nggak gatal dengan nggak gatel, beda nggak- dengan rumput. iya, nggak perlu pakai arit juga Mas. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi kalau menurut jenengan lebih efisien ini Mas ya? Iya Mas. Mas Polo ya, ada saran-saran untuk Iya. teman-teman peternak, pemula khususnya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang peternak jika ingin memulai Mas? Yang pertama itu persiapkan bang pakan Mas, Bang pakan. kalau ternak itu. Kenapa harus bang pakan dulu? Karena sekarang itu sudah jarang Mas, orang ngarit rumput itu sudah jarang, karena lahan itu sudah jarang yang nggak ditanemin. Rata-rata sudah digarap, sudah ditanemin sama yang punya. Makanya kita harus persiapkan yang pertama-tama itu bang pakan Mas, lalu cari ternaknya. Kalau belum ada banyak ya bisa bagi hasil Bagi hasil. sama saudara, tetangga itu Mas. Yang terpenting paling utama itu bang pakan Mas. Bang pakan ya. Lalu ternak dan kandangnya Dan Mas. kandangnya. Iya, Kalau permodalan itu aja. sesuaikan Kalau aja. permodalan sesuaikan aja. Ya itu tadi Mas, kalau belum bisa banyak ya bisa bagi hasil sama temen, saudara itu Mas. Oke. Mas Oleh, Siap. terima kasih. Saya udah ngerepotin jenengan. Siap. Udah bikin apa? Terganggu kerjaannya nih Mas. Iya nggak apa-apa Mas. Nanti semoga usaha yang sampai Iya. jalankan ini berkembang jadi banyak dan barokah buat keluarga. Amin Mas. Persis Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.